Shalom, halo adik-adik adik-adik. di rumah. Ya, bagaimana liburannya nih? Pasti menyenangkan, Kak. Dan Apalagi nih ya, di tahun yang baru kita juga memulai sekolah minggu di tahun berapa? 2021. Sudah siap untuk mulai sekolah minggu? Kita mau nyanyikan satu pujian untuk mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. Kita mau siapkan sikap doa kita ya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur di tahun yang baru ini kami dapat memulai sekolah minggu Bapak. Tuhan, Kau berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan Tuhan, Kau berkati di rumah kami masing-masing, apapun setiap keadaan kami, kiranya kesehatan selalu melindungi setiap keluarga kami. Dan Kau berkati saudara-saudara kami, teman-teman kami yang mungkin sedang bepergian di luar juga. Berkati sekolah minggu ini, berkati pelayan sekolah minggu. Kami mau serahkan sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan amin. Nah, setelah pujian pembuka, kita mau baca hukum kasih. Yuk, kita buka Alkitab kita membaca hukum kasih. Ya, setelah membaca hukum kasih, kita mau memulai lagu pujian kedua. Kita mau nyanyikan Dari Terbit Matahari. Dengan sukacita, semangat!
sukacita kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum mulai firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Ya, kita siapkan setiap hati kita siapkan Alkitab kita. Kita mau pujikan satu pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita mau katakan bersama-sama firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi dengan sepenuh hati. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Yesus, kami ucap syukur untuk setiap kasih-Mu. Engkau masih berkati kami di sekolah minggu ini Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati Tuhan, pembawa firman, dan Engkau berkati setiap firman yang akan disampaikan. Kiranya kami bukan hanya untuk mendengarkan, tapi juga dapat kami laksanakan di kehidupan kami sehari-hari. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami serahkan seluruhnya firman ini dan acara sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak kami yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Nah, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki 3 hari di tahun baru, di tahun 2021. Anak-anak harus tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Apalagi besok hari Senin anak-anak kan sudah mulai sekolah lagi, sudah belajar lagi walaupun masih tetap di rumah. Anak-anak nggak boleh malas, harus tetap tekun dan semangat. Karena virus corona belum banyak dari bumi Indonesia. Kita harus tetap berdoa supaya virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa bersekolah, bertatap muka, bertemu dengan rekan-rekan kita dan ibu guru di sekolah. Oke? Nah, anak-anak sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, mari sekarang kita akan siapkan Alkitab kita
Kita akan buka Alkitab kita di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14 ya. Anak-anak yang belum bisa membaca nanti sama mama papa ya, atau mendengarkan Bunda Rini. Tetapi Bunda Rini saat ini tidak membaca semuanya. Nanti anak-anak bisa membaca sampai selesai ya. Bunda Rini akan membaca ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-5 saja. Karena sudah siap? Oke, Bunda akan bacakan ya. Efesus 1 ayat 3 sampai yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah, itulah firman Tuhan yang diambil ayat nasnya ya dari Efesus 1 ayat yang ke-5 sampai yang Efesus 3 ayat Efesus 1 ayat 3 sampai yang ke-5. Maaf ya anak-anak. Nah, anak-anak, saat ini kita merasa bersyukur karena masih bisa bertemu walaupun lewat online. Anak-anak tahu nggak ya, binatang-binatang itu biasanya ada di mana? Ada di kebun binatang. Iya betul. Anak-anak tahu kebun binatang itu kan ada beberapa binatang. Tahu nggak binatang apa saja? Oh iya, pintar sekali. Ada gajah, ada jerapah, ada buaya, dan ada juga monyet. Nah, anak-anak, binatang itu apa mesti di kebun binatang saja toh? Iya, pintar sekali ya. Tidak pasti ada di hutan. Nah, kebanyakan di hutan. Kalau di kebun binatang pasti dia punya kandang. Karena kalau tidak di kandang, kalau ada orang yang datang apa? Nah, mereka bisa diterkam. Tetapi kalau di hutan tidak ada kandang, tetapi mereka secara liar berkeliaran di mana-mana. Dan sama juga yang ada di kebun binatang. Ada monyet, ada gajah, ada ular, dan macam-macam sekali. Nah, saat ini kisahnya, nah di hutan itu sedang mengalami kekeringan karena tidak ada hujan, makanya tidak ada pohon berbuah dengan lebat, dan daun-daunnya pun juga apa? Tidak rimbun. Karena apa? Kekeringan. Dan sungai pun juga tidak ada airnya, biasanya mengalir dengan jernih, jadi mereka tidak bisa makan dan minum melalui apa? Ini daun-daunan atau air yang ada di hutan itu. Nah, demikian juga binatang-binatang di situ, dia tidak bisa makan, mereka merasa sedih sekali. Monyet juga seperti itu. Aduh, dia kelaparan. Aduh, saya lapar. Tapi tidak ada pohon yang berbuah. Nah, akhirnya dia jalan-jalan si monyet ini. Di situ ada buah. Aku suka sekali, kebetulan. Nah, akhirnya apa? Si monyet ini lari. Dia menghampiri pohon yang ada buahnya tadi. Nah, karena monyet ini kan suka memanjat ya, pintar memanjat, akhirnya dia memanjat. Nah, setelah memanjat dia ambil buahnya banyak sekali. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, akhirnya dia pulang membawa apa? Buah-buahan banyak sekali. Nah, ini dia. Monyet ini dia pulang, dia jalan. Nah, pada waktu di jalan dia ketemu teman-temannya. Teman-temannya juga kelaparan. Karena apa? Dia tidak bisa makan karena kekeringan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ada temannya tadi bilang, "Hei monyet, kamu bawa makanan banyak ya? Boleh nggak aku minta sedikit?" "Hah? Minta? Enak aja, aku yang kerja keras, aku yang lari-lari, aku yang panjat. Enaknya kamu minta itu loh, kamu mencari makanan sendiri." Nah, ternyata teman-temannya yang minta tadi tidak dikasih sama monyet. Monyet jalan lagi. Nah, dia ketemu lagi temannya. "Hei monyet, kamu bawa makanan banyak ya?
Mbak, aku dibagi sedikit, aku lapar loh ini. Enak saja. Aku kan tadi mencari makanan, kamu sana loh mencari sendiri, enak sekali kamu minta. Nah, akhirnya si siapa monyet ini dia pulang dengan membawa beban yang banyak. Bebannya apa? Membawa makanan. Kenapa dia membawa makan yang banyak? Untuk persediaan, karena musim kering. Tidak ada buah-buahan yang akan berbuah lagi. Nah, akhirnya monyet sampai di rumahnya. Rumahnya di mana kalau monyet? Iya, di atas pohon. Nah, setelah itu dia mau naik ke atas, dia membawa apa? Pakaian, membawa buah yang sangat banyak. Nah, karena si monyet ini rakus, dia nggak mau kalau buahnya nanti tak taruh di bawah, dia mau membawa buahnya satu-satu, sedikit-sedikit. Takutnya apa? Takutnya nanti ada yang mengambil buahnya, jadi nanti dia tidak bisa makan. Nah, akhirnya si monyet ini naik dengan membawa beban yang berat, membawa buah-buahannya naik ke atas pohon. Nah, karena berat, tidak seimbang, nah akhirnya jatuh si monyet itu. Nah, akhirnya si monyet itu jatuh. Aduh, tolong, aku sakit sekali, aku jatuh, kakiku sakit. Nah, apa yang terjadi? Teman-temannya tadi mendengar suaranya monyet. Nah, dia datang. Loh, ada apa monyet? Aku jatuh. Nah, teman-temannya tadi menolong nggak? Ternyata teman-temannya tadi menolong. Si monyet diangkat, dia dijagain, dirawat luka-lukanya, dan dia juga apa? Dia juga dicarikan makanan supaya monyet ini bisa makan. Nah, ternyata teman-temannya tadi yang minta tidak dikasih oleh monyet, tetapi teman-temannya ini apa? Tetap berbagi kasih sayang supaya apa? Monyet tadi bisa cepat sembuh. Kalau monyet dibiarkan nggak sembuh-sembuh. Nah, anak-anak, ternyata si monyet tadi dia merasa menyesal. Kenapa ya aku tadi teman-temanku minta aku tidak kasih, tapi setelah aku jatuh mereka menolong aku. Nah, itu anak-anak, bahwa si monyet ini merasa menyesal dan dia berjanji kalau dia mempunyai sesuatu, dia akan apa? Membagi itu kepada teman-temannya. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu juga sangat mengasihi kita dan dia berbagi kepada kita. Dan Tuhan juga sangat luar biasa baiknya kepada kita semua. Karena apa? Tuhan juga mau memberi kepada kita semuanya. Nah, anak-anak, pernah nggak anak-anak menerima hadiah atau menerima sesuatu dari orang lain? Pasti pernah ya. Apalagi kemarin Natalan, pasti ada ayah, saudara yang memberikan hadiah Natal. Anak-anak seneng nggak? Bahagia nggak? Pasti bahagia dan senang. Dari ini juga kalau dikasih hadiah pasti juga merasa senang. Nah, tetapi Tuhan juga mau anak-anak juga berbagi kepada teman-temannya. Jadi kalau kita merasa bahagia, jangan untuk diri kita sendiri ya, tetapi juga dibagi kepada orang lain. Nah, kalau kita mau berbagi kepada orang lain, Tuhan itu pasti senang sekali dan kita akan diberikan yang terbaik. Seperti Tuhan ya juga memberikan kado buat manusia. Apalagi kemarin kita habis merayakan kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang untuk apa toh? Iya, untuk memberikan damai, sukacita, keselamatan, dan menyertai kita hingga sampai saat ini. Nah, itu kita bahagia kan diberi hadiah oleh Tuhan, dan kita juga harus berbagi. Ya, kita harus berbagi kepada orang lain supaya orang lain juga merasa sukacita dan bahagia. Anak-anak tidak perlu takut kalau berbagi kepada orang lain. Kalau kita berbagi, kita tidak akan merasa kekurangan. Kalau kita mau berbagi, kita tidak akan pernah kelaparan. Kalau kita mau berbagi, kita tidak akan pernah miskin. Tapi kalau kita mau berbagi kepada rekan-rekan kita, teman-teman kita, Tuhan Yesus akan berikan berkat yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir. Mari kita berbagi kepada semuanya, kepada orang-orang yang di dekat kita, mungkin keluarga kita, teman kita, atau di lingkungan sekitar kita.
Nah anak-anak, janji Tuhan, kalau kita mau berbagi kepada orang lain, Tuhan akan memberikan berkat yang berkelimpahan, yang luar biasa baik dan istimewa. Selamat berbagi kepada teman-temannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, sudah mengajarkan kami untuk berbagi kepada orang lain. Kami yakin dan percaya Tuhan juga akan tetap menolong kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa buat gereja kami, buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, di masa pandemi ini dan belum lenyap dari bumi Indonesia. Berkatilah kami semua Tuhan, pendeta kami, majelis kami, dan juga pemimpin bangsa kami dari Bapak Presiden sampai yang paling bawah. Dan berkati juga anak-anak kami Tuhan, yang besok hari Senin sudah memulai pembelajaran walaupun di rumah. Tuhan akan berikan kepandaian, kecerdasan, dan semangat buat anak-anak kami dan ketekunan buat mereka. Terlebih lagi kesehatan buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga pengurus sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu supaya tetap semangat untuk melayani anak-anak walaupun secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, tiba di penghujung sekolah minggu, kita mau akhiri sekolah minggu kita dengan berdoa. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati sekolah minggu kita dari awal, pertengahan hingga akhir. Mari kita berdoa, kita siapkan sikap doa kita. Yuk, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami ucap syukur untuk setiap kasih-Mu. Engkau telah berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan setiap aktivitas yang akan kami lakukan berikutnya Bapa. Dan Tuhan, kiranya juga Engkau berkati Tuhan teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang tidak enak badan ataupun sedang bepergian, sedang ada kegiatan di luar. Engkau berkati dimanapun mereka berada. Engkau berkati dari setiap obat-obatan yang diminumnya. Dan Tuhan, kiranya Tuhan, kami berharap kami dapat segera berkumpul kembali untuk berbagi cerita, cinta, sukacita dari-Mu yang terjadi di kehidupan kami di sekolah minggu gereja. Kami berharap semoga keadaan ini lekas membaik dan kami dapat segera berkumpul. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita mau akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selamat hari Minggu semuanya adik-adik. Satu pujian terakhir untuk mengakhiri sekolah minggu, kita menyanyikan Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasihku, dengan gendang.